silakan duduk. Shalom. Shalom. Rekan dalam ya. Tuhan memberkati kita bersama-sama dulu. Matur nuwun buat Bapak Gembala dan Ibu, satu kehormatan dan penghargaan yang luar biasa, selalu bisa melayani, banyak dilibatkan di tempat ini. Matur nuwun buat anak-anak saya, matur nuwun sangat ya, Mas Gusti juga, dulur-dulur semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Buat senior saya Bu Lilis, ini waduh senior saya luar biasa, mengajar saya banyak hal tentang mengasihi dan mencintai Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, sedulur, Tuhan itu baik atau enggak? Sangat baik. Bareng ya. Tuhan itu gini aja, gini. Kalau saya bilang sesuatu hal nanti, dulur-dulur gini aja. God is good, nah gitu aja, ya. God is good, ya. Kalau saya diberkati Tuhan, God is good. Kalau saya disembuhkan Tuhan, God is good. Biasa sekali ya. Kalau anak-anak saya sukses berhasil, God is good. Kalau saya pulang kena corona, God is good. Ini nyanyian ya, God is good. Ya, dulu coba ya. Kalau saya kena kanker nggak disembuhkan Tuhan, God is good. Nah, sedulur yang dikasih oleh Tuhan, ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang disebut iman. Ya. Nah, iman ini kalau dimengertikan salah, nanti bakalnya suloyo kita menghadapi hidup ini. Yaitu tadi sebelah kiri, wape buat iskut, tambahin all the time. Sampai selama-lamanya kasih setianya kan gitu. Iya sungguh baik. Wah, cicilan kayak nyanyi luar biasa. Nah, kadang itu kita ada di suatu tempat yang negatif. Artinya apa? Tidak sesuai ekspektasi kita, Bu, Pak. Tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Lah, sekarang saya mau tanya dulu, hidup kita jujur ya, sering yang di sebelah kiri atau sebelah kanan? Ayo, tadi loh, kuat, iya, mungkin yang di sebelah ini ya. Tapi kalau kita ada di sebelah kanan, berat, menderita, dan lain sebagainya, bisakah kita tetap mengatakan God is good all the time? Nah, ini perlu pengertian, ini perlu pemahaman tentang arti sebuah iman. Katakan iman. Iman. Nah, banyak sekali kita didoktrin dari kecil, mungkin dari sekolah minggu, mungkin dari muda dewasa sampai menjadi umum. Kita seringkali dulu salah mengertikan tentang iman. Nah, ini yang akan membuat kita suloyo mengenal kebaikan Tuhan. Suloyo ngerti sih? Ya, jadi keliru mengerti kebaikan Tuhan. Nah, apa Tuhan apa? Maka kalau kita menerima sesuatu yang tidak baik, Mas, Tuhan tuh gak baik. Nah, padahal hidup kita tuh seringkali ada di suatu tempat yang kadang tidak baik, banyak sekali. Sepanjang hidup kita kadang mengalami hal yang seperti itu. Nah, sekali lagi, bisakah kita mengatakan baik itu dalam keadaan yang baik itu dalam keadaan yang tidak baik, bahkan didoakan orang sembuh ning mati. Nah, bisakah Tuhan itu baik? Iki loh dulu. Itu loh iman yang bertanggung jawab, bukan sepihak. Ayo, kita sudah lama dicekoi iman dari kecil sampai besar. Kalau kita ngomong iman gitu, pemandangan kita, Mas, begitu kita ngomong iman, ini bangsanya apa? Tuh, nek wong Kristen ngomong iman, ini bangsanya apa coba? Wes to, imani, ini bangsanya apa coba? Lah mesti bangsanya itu tadi segala macam keinginan. Pengen rumah, pengen motor, pengen ganti brompit, lara sembuh. Kan gitu. Semuanya pasti berbicara tentang yang namanya semua keinginan-keinginan. Nah, di dalam Alkitab itu ada seorang
profetik, pemimpin profetik itu departemen doa pujian penyembahan zamannya Daud. Bayangkan, melayani luar biasa, hebat sekali, selalu mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Tetapi pada suatu titik dia sempat mengatakan, waduh, hampir aja aku kepleset loh, hampir aja aku tergelincir kepleset. Kenapa? Salah mengertikan tentang iman yang benar, Tuhan yang benar itu. Namanya siapa? Asaf. Itu yang nulis Mazmur 73, banyak sekali. Ini orang yang hebat, tiap hari melayani di bait Allah. Jadi ketua profetik di tempat ini siapa? Pak Arif. Itu Pak Yakub. Oh, Pak Yakub, bukan saya. Oh, Pak Yakub. Pak Yakub Arif juga ada Arifnya. Oh, Pak Arif, J. Imut-imut tenan lho. Biasa. Nggih, adem ngeten nggih rasane nggih, Mas. Luar biasa. Matur nuwun nggih, Mas. Nah, dulur, Pak Arif ini melayani luar biasa, hebat, dahsyat. Tapi pada suatu titik ketika dia pulang di rumah, pas saya momot kahanan, nggih, Mas nggih. Terus penanda kita dulur, anak-anak Tuhan, terus kita bandingke. Kok enak wong sing ngono ya timbang aku ki wis tenanan, wis tombok, wis kesel pinggir kuburan sisane. Wah, abot sing ini sing kok selama aku melayani kok malah ngene, kok enak sing ora melayani, ora Tuhan-Tuhanan, ora doa-doanan, kok malah enak. Saya setia malah kok rekoso. Pernah enggak kita mikir gitu? Pernah. Direwangi doa fajar, doa ini, doa semalam suntuk ora turu berarti gitu. Pokoknya sudah semuanya sudah. Lah kok tetep enak sing ora Tuhan-Tuhanan, ora gereja-gereja. Kok malah si ae lho, sing kae sing kok malah kok aku sing tenanan resik melayani kok rekoso. Nah, iki difoto aku. Coba leboknya majalah Trubus. Nggih Bu Lilis nggih. Kadang kita seperti itu kok. Kok enak ngono. Lho kok malah anakku loro. Lho kok kae menikah. Waduh menikah wis ora mikir duit oke. Kita anak Tuhan, hamba Tuhan, brodok terus tahun meh ngrawinke anake. Ora cukup iki kok piye? Iki kok ngene. Kok ngono? Lho padahal tenanan. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Nah, ketika kita berpikir seperti itu ada satu kesalahan fundamental orang Kristen. Itu mengertikan iman. Ini iman yang keliru didikane. Itu bangsa iman itu mau jaluk, pengen kayak itu tadi. Nek ora digawe mesu. Surat gojok-gojoran. Apa juga? Wes tak 30 pindah desa ae. Kadang ngono. Apa ilang? Pendidikan iman itu makanya penting sekali. Ya. Karena iman itu kalau substansi iman yang benar itu tidak ada hubungannya dengan jaluk-jaluk. Ya. Tidak ada hubungannya. Kalau iman itu jaluk-jaluk itu tadi jaluk kudu Tuhan. Barang mencerang barang orang awas we. Lho be ora gelem kok kudu be tepat be. Ada gitu lah kuwi pendidikan iman yang salah. Amin. Amin. Nah, apakah orang yang menikah tidak punya anak? Ini apa Tuhan jahat atau dia kurang iman? Nah, nek sampai akhirnya mati orang dia anak, apa Tuhan ini jahat? Lah iki lho, salahnya di sini. Wes doa, wes tetap yang namanya tabrakan, apa Tuhan ini jahat? Umpamanya hamba Tuhan dia kepleset terus kejegur sumur, apa dia kurang doa? Dia kurang iman? Nah, kenapa kok orang tuh menjudgment yang namanya melu Tuhan ini kudu penak, iki klirune ning ngono kuwi. Ya. Kudu penak kan sepihak kita. Kalau itu dalam pemandangan Tuhan gak baik buat kita, bisakah kita menerima? Didoakan malah mati, apakah Tuhan jahat? Nah, ini loh Mas. Itu iman yang bertanggung jawab, jangan iman sepihak. Ya. Dodok ngewel nangis, mau njaluk, lagu duitan apa kantong donya. Om nangis itu tidak memberkati kita, apa nangis terus Tuhan gogrok hatine. Nah, mengertikan iman dengan benar itu penting. Loh ada, saya punya teman, Nun Sewu dari luar kota. Kapan datang ke rumah saya jadi sahabat. Dulunya dia itu jam 1 bangun Pak, WA saya, atau nek tangi itu WA aku, subuh loh dulu. Jadi aku, wah ini rohani tenan. Jam 2 WA meneh Pak.
jam 3 kita ora turu ibarat. Berdoa terus. Nah, dulu saya belum berani tanya, Gusti. Mas Gusti tahu orangnya gitu. Nah, saya belum berani tanya, belum cedak. Begitu cedak, saya cerita. Kita ngobrol sama istrinya, sama anaknya, ya. Loh kok papamu? Yo nyak ngono, Pak. Lho ki ora nyanu. Yo memang kaya nyembahne jano ora kuwi reso turu mumet, Pak. Ayo. Ora ngomong iki ora tepuk aneh. Ayo Mas. Lho kadang kita kene brejo nangis. Kok jane mumet bingung. Bener apa ora coba? Lho kadang gitu lho memang kemasannya rohani. Karo di style lagu hatiku teruap bertambah. Wante ku jarang sesuk iki piye to? Akhirnya ngomong ngono. Ngapusi lah ini karena apa? Salah iman mengertikan sebuah iman. Iman kuwi dikeki ra dikeki Tuhan tetep apik. Iki sapa? Amin. Ora Mas ya. Jadi jangan langsung kamu sembuh, ngono terus. Ngopo sih orang berkat, gue ngosih. Nah, sebelum Asaf itu tadi akhirnya terpleset, tergelincir, dia pernah mengertikan bahwa melu Tuhan ini percuma. Bahkan aku urip bener ya percuma. Ora ana gunane. Uripku yo ngene gitu. Nah, itu yang dikatakan Asaf. Tapi pada suatu saat akhirnya dia dimengertikan. Nah, D-nya seberapa? Sampai akhirnya dia menulis itu. Sedih sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetap kawalah selama-lamanya. Dulu dia ikut Tuhan, wih kepenak sih dipikir, wah kepenak. Coba tolong bukakan saya. Yo, coba dalam Mazmur 73. Nah, bayangin loh dulu, ini pemimpin pujian loh. Ternyata itu dia membandingkan kok penak wong sehat ora Tuhan-Tuhanan ya Bu Gembala. Malah uripe iki penak kimplah bahkan dikatakan lemu ginu-ginu. Lho iki ana ayat dulu. Coba ayo. Yuk Mazmur 73. Ayat kedua. Nah, kalau kita baca Mazmur 73, ini ada password penting ayat 1 nanti ya. Ini langsung saya kedua. Berarti kuncinya itu ada di ayat pertama itu Mazmur 73. Ini ditulis oleh siapa? Oleh Mas Arif ini tadi. Pemimpin pujian yang luar biasa hebat. Ternyata waktu kau mulai Mas, delalah rodok tanggal tuwa. Kok ngene ya melayani ya. Kok malah rekoso ya. Itu sering kali loh dulu. Ya, nah makanya dikatakan gini. Tetapi Mas Arif sedikit lagi maka kakiku terpleset. Terus nyaris aku tergelincir. Terus Mas Arif ini aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat, baca sama-sama. Kamu berarti kadang itu mujur orang yang tenangin karo Tuhan apa sih orang? Kadang ora sing ora lho Mas lho. Kerja kita gampang lho, dodol sosis iku gampang. Kita anak Tuhan karo mesti sosis haleluya. Ora payu lho. Sangat mesti ngene kok. Wis dubeng kene gereja bareng alam nama Yesus. Itu cedhek kok baline akeh. Ya sosis. Balik terus. Lho kok tuh aja. Kok aku kurang iman. Nah, ketika kita salah iman, kita bandingke itu tadi. Nanti ya kita masuk ke iman nanti. Ini dulu saya mau kasih contoh seorang Mas Arif yang hebat melayani Tuhan. Ternyata dia pernah berpikir, waduh Tuhan, titik neh aku ketiba kepleset. Aku salah ngerti ke panjenengan Gusti. Ini lihat nih. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Loh piye Mas? Orang pernah loro malah.
Nah terus sebab sehat dan ginu-ginu tubuh lah sapa sing lemu iki. Iki bukan orang yang ginu-ginu itu orang fasik loh ya, bukan ya. Ini artinya orang kekurangan apa-apa. Ginu-ginu tuh berlimpah-limpah harta. Orang tahu gereja-gereja ini orang tahu doa, sembahyang ndak ada, kita ndak ada. Terus pokoknya urip wis delujur gitu, malah kepengen urip itu. Nah, itu yang dialami oleh Asaf ini. Nah, kemudian nih ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Tidak pernah susah. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Terus ayat selanjutnya. Ayat 13 Mas. Wah, dia harus semakin ngontok, semakin ngamuk. Wah, dia semakin meningkatkan ngamuknya sama Tuhan. Dia ngomong gini, alah, wes percuma, sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang bersih. Aku resik tenang, orang duit-duitan, orang ini, orang kuwi seumpama gitu. Ini Asaf ngomong gitu. Aku ki orang ini, aku benar-benar jujur, tulus. Tetapi sia-sia ternyata aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari ini lihat nih, aku kena tulah, kena hura kosong terus bentangi turu ki susah, nganti turu susah, turu yo susah, berarti susah terus kaya kena tulah dulu. Pernahkah itu kita terjadi dalam hidup kita? Ya. Asaf salah mengertikan tentang iman yang benar di dalam Tuhan. Tapi pada suatu titik akhirnya. Nah, ayat pertama sekarang. Nah, ini ya. Ayat pertama. Akhirnya pada suatu titik, namun, yuk ayat pertama. Nah ini, sesungguhnya, perhatikan baik-baik di sini. Sesungguhnya, berarti kalau sesungguhnya itu ada kejadian sebelum sesungguhnya kan berarti ada tuh Mas. Gini. Ngene lho Pak Arif lah, ngene iki berarti kowe perlu kleru wis wis guru iki. Sajano ngene lho, iki sajano iki berarti Asaf iki kleru. Amin. Iya. Jadi Tuhan ngomong sesungguhnya ngene lho Mas Arif, iki biar kleru. Ya, Tuhan tidak baik. Maka Asaf mengatakan sesungguhnya Allah itu dia baru ngerti. Allah itu apik tenan bono bagi mereka yang tulus hatinya dan jadi Tuhan itu baik dengan semua orang atau enggak? Baik. Kalau menurut konteks ini baik enggak dengan semua orang? Ya. Baik enggak? Loh, Tuhan itu baik dengan orang yang bagaimana itu? Yang tulus hatinya bagi mereka yang bersih hatinya. Yuk sekarang kita mau masuk di dalam iman yang benar. Sedulur, kalau kita mengertikan arti iman yang benar ini, maka seperti Asaf itu akhirnya, aku ngerti Tuhan ini, aku ngerti saya Tuhan itu. Maka dalam keadaan disembuhkan, tidak disembuhkan, diberkati, tidak diberkati, kita punya iman yang luar biasa. Tuhan Yesus itu tetap Allah itu baik. Amin. Amin. Nah untuk ngerti Allah itu baik, butuh iman yang benar. Nah sekarang saya mau tanya, apa sih sebenarnya iman itu? Karena latah banget kalau dulur Pak Arif nggih. Imani wis ngono iki mesti bone njaluk ngene ngono kuwi. Kepengen imani wis ngono kuwi bone njaluk mesti. Nah iman itu padahal tidak ada langsung dihubungkan dengan jaluk-jaluk, pokoknya bukan itu iman itu. Iman diberikan kepada kita supaya kita mengenal Dia dan dikenan oleh Tuhan, kita bisa taat dengan Dia. Itu iman. Orang-orang bosan motor, sembuhkan itu bukan iman. Bentar, itu iman nanti dulu. Tapi iman diberikan kepada kita itu untuk apa? Supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Kemudian apa? Berkenan, dikenan. Jadi doanya dewi dikenan, ujiannya dewi dikenan, hidupnya kita dikenan, keluarga kita dikenan. Itu melalui iman. Nah setelah dikenan, kemudian kita bisa taat dengan Tuhan. Maka sajana berkat itu rasa bojalu, upah.
Amin. Amin. Loh, kita datang, sebelum kita mau doa, Tuhan tahu nggak kebutuhan kita? Tahu. Nah, Dia akan tahu kebutuhan kita kalau posisi kita sebagai apa. Jadi kita dulu, anak itu ya di rumah itu ya, anak saya tuh nggak perlu, aku pengen ini bener, aku ngerti kabeh, maka saya tahu semua kebutuhan si X ini kalau dia posisinya sebagai apa. Nah, dia anaknya wong Alkitab orang loro, anak setan kalau anak Tuhan, dia anak sopo. Nah, saya ngerti ku anak Tuhan, sajana loh. Ini putranya mas, jadi putranya, mas. Jenengan perlu aku orang ini loh, nah bapakmu duwe, terus rasamu mesti kau ditukar. Padha-padha bengok-bengoke. Sijine anake tanggane, sijine anake dhewe sing di rumah bapak sing piye. Lho, mang mukali Mas, mang dimukalke mawon Mas. Sing iki aku nyaro. Sing iki meneng. Betra iki meneng ora crigis ora meneng wae. Senengane dapet. Kira-kira sing ngono sing di rumah ke sing meneng apa sing ngono ya. Ya sing meneng kenapa bapake ngerti kok. Lah dhewe iki anake lopo wis sing penting kuwi. Saya tuh ora tau cerigis dulu lah. Nun sewu bukan wah sok komersik ora punya. Dalam doa saya itu jarang banget aku jalan. Cuma yang saya pentingkan ketika saya berhubungan dengan Tuhan, saya berdikenang Dia. Gitu loh, yang penting itu. Dikenang taat. Status anak itu masuk. Yang namanya berkat itu rasa dijaluk saja. Bagi dia itu dari lebih yang pada kita doakan tuh. Sebelum kamu memintanya Bapak di surga. Nah, yang penting ini Bapak. Dia bukan cuma Tuhan, Allah kadoan, Bapak. Nah, Bapak itu yang dipentingkan bukan penjaluan, hubungan status ini loh, aku bapakmu Yan. Saya punya anak dua tuh. Tadi loh Papa. Dia tidak perlu sangunin di sama Pak dia zaman sekolah. Walaupun dia seadanya. Ora perlu cintai lawe apa ndak perlu. Sak iso-iso ku mesti tak masake. Betul. Jadi ora usah crigis karo Tuhan. Kok kaya niku terus nangis. Terus ngono harus dia baru sakit ya ndak usah ngono dia ngerti kok. Iya. Gitu terus Mbak Ibu. Iki udan ngene, apa anake ra dipayungi. Papake sing udanan, mboke sing udanan. Kalau aku ya, lo harus dilakukan panganan apa kuwi? Oh permen. Lah ora aku ngono ta lho, burung papa. Harus seselip. Terus boten Mas. Luar biasa loh. Tuhan itu dia melintasi segenap bahasa isyarat mati. Wong papae kok. Coba dengan hormat. Terus ngono mesti apa? Loh, terus boten Mas. Ini loh memberkati saya banget loh. Loh memberkati loh Mas. Iki mau ngono ta loh Mas. Kok yo langsung ngetokke roti bareng loh Mas. Biasa itu siapa apa? Coba beli saya kan luwe. Lah kowe lah artine cara iki melu Gusti Allah kuwi nggih, Gusti Yesus. Cekakno statusmu. Dhewe iki anak wong liya iki lho sakjane mung kuwi ta sakjane dhewe. Nek anak ya dhewe wis apa ae wis. Iya. Coba yo. Dalam tiba aku jalur duit nek kowe. Ora ngerti. Kalau ngene-ngene. Malam boke sing ngeces. Ya, Ibrani 11 ya Nan ya. Ibrani 11 ayat 1 nggih. Putih sehat Gilti. Rekan dalam gitu. Cetak ya. Ibrani nggih. Ibrani itu setelah Mazmur, Dek. Apa setelah Wahyu Dek kita beri dewe. Kangen lah dulu. Ya Pak Arif. Ini kayak mantuk ke griya kula. Iya, Mas sendiri. Mas sendiri. Nah, banyak orang salah menafsirkan sepihak ayat ini itu hanya untukku. Ya ini gitu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, begitu kata kita harapkan, itu mesti sih dipikir dhewe bangsane apa sih? Lah bodoh kabeh gitu lah. Dasar ngono kita harapkan njaluk mesti. Tapi itu ada hubungannya padahal dengan yang namanya keinginan enggak ada hubungannya. Terus dasar toh
yang kita harapkan seumpama apa iki ora ono dasar dari segala sesuatu yang tak harapkan bonus kita nek kene terus apa akhirnya bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat akhirnya terlihat puji Tuhan kuwi nek entuk nek sama iki nek ora entuk malah aku apa kuwi ra dhewe ra iman. Bukan dulu, ayat ini itu mengajar kepada kita segala sesuatu yang kita harapkan di dunia ini itu sopo toh San? Ayo mencotot lepas dari kebutuhan ayo. Oh cuma kebutuhan terus. Segala sesuatu yang kita harapkan itu siapa toh saja? Ini kalau meraju asap tadi akhirnya dia segala sesuatu yang aku inginkan di bumi ini hanya engkau gitu iman itu. Yang tidak terlihat, Tuhan itu terlihat tidak dulu? Tidak terlihat. Bukti dari yang tidak terlihat, dia ada di dalam hidup. Itu artinya itu. Orang hubungannya ke rumah anyar, motor anyar, rano. Grand Mall, pusat para ground, Solo Square, rano dulu. Ini kira masalah penjaluan. Ini masalah sesuatu yang aku harapkan dalam hidup ini hanya engkau. Itu loh asap tadi nulis itu akhirnya. Selain kau tiada yang lain tuh, yang ku ingini di bumi hanya engkau Tuhan. Loh, lah aku raketoi Tuhan ngomong gitu. Enggak, bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat akhirnya ketok dalam hidup saya. Nah, ketika iman itu ada di dalam hidupmu, ape ora ape, sesungguhnya Allah itu tetap baik. Ngono maksudnya. Yes. Kalau wewean kita bagi dari so ape, so ora, so elek ngono Tuhan itu. Ini iman itu bener, bukan panjaluan hanya itu aja. Sekalipun itu ya oke, tidak masalah. Tapi mengertikan iman yang benar, dasar dari yang aku harapkan itu Tuhan. Amin. Nah, sing ra ketok iki kebukti akhirnya ketok yang uripku. Lho ketoke piye? Lah iki elek pun aku bisa bersyukur. Aku tidak menerima sesuatu yang apa yang kepenginku anjalo dikei B, aku tetap bersyukur kepada. Itu maksudnya. Ayat ayat ke-6. Ibrani 11. Ini lihat. Ini pengertian iman ini lihat nih. Tetapi di iman itu diberikan. Eling-eling ya. Saya keluar dari keinginan keluar dulu. Pengharapan saya tak pengen saya keluar dulu. Tuhan dulu yang ada yang harus kita inginkan. Terus dikatakan apa? Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan. Jadi iman diberikan kepada kita supaya hidup kita itu apa sebenarnya? Nah, gue dikenal. Ini artinya apa? Status. Ben ngerti ya anakku. Ora sak bengak-bengak aku yang ngerti. Orang Kristen kan jarang sekali mencari yang berkenan itu kan jarang. Melayani oke. Nyanyi oke, nyembah oke, doa oke. Ini kamu berkenan kalau tuh? Apa dikenan dia mas? Nah yang dipentingkan tuh berkenan. Sekalipun orang iso nyanyi, mungkin doa, nyanyi, nyembah mungkin biasa, dia mungkin fals, tapi dikenan. Nah itu loh repotnya. Dikenan Tuhan itu mas tau, aduh luar biasa. Nah belum. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia datang kepada Tuhan, ia harus percaya. Jadi iman diberikan harus percaya supaya apa? Allah itu apa? Ada. Allah itu nyata, Allah itu ada. Lah itu diberikan harus melalui iman. Jadi iman diberikan kepada kita. Yang masare tak kayak iman. Itu tunggu jaluk mas, Gue rasa jalur yang aku ngerti kok. Tapi untuk memperkuat status, aku berkenan kepadamu anakku. Terus Mas Arif ngerti, oh tuh bapak ini ono tenan. Tuhan itu ada. Terus dan bahwa Allah, baca sama-sama, memberi upah kepada orang yang. Jadi kita doa, kita ini jola jaluk itu cuma apa namanya? Itu cuma apa? Kita doa Tuhan berkati kami, nah itu cuma apanya Tuhan itu? Upah. Itu cuma upah. Lah wong nyambut gawe dikai upah kan mesti melakukan sesuatu dulu. Masa aku ora ngerti sih jenengan
orang di luar jalan terus saya nyebar uang, kan bukan gitu toh dulu. Pasti kan kalau saya punya perusahaan, ini perusahaan saya, ini saya punya karyawan, terus saya beri. Nah itu kalau apa saudara? Berkenan, taat, yang ngerti dan apa? Ada upahnya. Jadi mengikut Tuhan itu percayalah ada upahnya dan upah itu akan dijalur. Mesti kok jadi anak kok bu. Upahnya bukan hamba, bukan cuma saudara, teman, murid, enggak anak. Wes. Lah kalau anak dulu, anak saya nangis. Oh saya bapak dunia, saya dosa iso nangisi anakku. Saya bapak dunia aja bisa. Pak aku kepengen ini, saya ya papa belum duit itu. Kok saya ya, aku iso nangis nang kamar Tuhan. Iso nangis, apalagi bapak kita di surga. Itu deh pemahamannya. Jadi ketika kita minta yang namanya roti, mosok kayak ulo kayak batu itu maksudnya mosok orang jalur aku ngerti. Cuma adakah aku dapat iman di dalam hidup mengenal dia dengan benar? Nah, sedulur yang dikasih Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi menurut konteks yang 6 ini, ingat iman diberikan kepada kita untuk supaya apa? Berkenan. Ini masalah perkenanan. Uripe bener apa ora? Khotbah uripe ra bener, ayo wis babar blas. Nyanyi uripe ya wis percuma. Tuhan itu mencari itu bukan suara, bukan musik, bukan itunya aja dulu. Tapi uripe iki bener loh. Itu loh sing digoleki iki kuwi. Itu loh upah itu datang tuh kepada hidupnya bener, memang hidupnya bener. Nah dulu waktu kita hidup benar, rasa jalo itu automatically mas. Amin. Itu kayak komputer gitu. Ketika kita budul yang namanya plus, sudah itu pengoperasiannya semuanya kan apa deh? Plus kabeh mesti. Itu automatically. Jadi kebenaran itu membuat kita itu automatically di dalam berkat Tuhan. Rasa jalo mesti diberkati mesti. Kita nggak usah Tuhan itu rasa mesti diberkati. Tak contoh kayak gitu. Saya habis menikahkan anak saya. Ini baru di sini saya cerita. Kami mempersiapkan segala sesuatunya Pak. Nah dulur, ketika dia ngomong, Pak, iki sing iki tak anu tambah hotel Pak. Tambah hotel ini nganggo duit apa nganggo ampiang? Iya, saya cuma itu. Loh Pak, kok panganan anu ini? Iya. Nah, iya ora godhog. Banyak orang itu putus asa karena waktu wis wani wis beres wis jiku ana kowe wani di brompet. Jan ora kok dalam nama Yesus, imani iso dalam bukan ngawur godhog seperti itu ya lho. Kenapa dia ora kenal? Nek kenal kenapa dia waktu? Ya wani. Dia kenal bapaknya. Tadi pagi saya ceritaku, aku kira nyekel duit lho mantu anak saya itu. Orangnya nyekel duit Pak, ya Mas, tambah iki Pak, ya Pak. Tambah iki buat orangnya nyekel. Ning ora godhog lho, hati-hati lho ya. Aja terus, kok jarene Pak Agus ngomong yo ngono semane yo. Aja, Bang Plecet iki kok. Mumet kok. Jangan itu udah ngawur, makanya iman ini menjerumuskan kita nek ora bener iki dadi diutang malah kendel sisan. Tur malah sudah ora gelem sing utang malah ngamuk lho piye to. Sing diutangi mboten, ora iso tagih malah ngamuk lho, ora edan lho. Itu salah mengertikan iman. Jangan nyoba-nyoba iman ngampur. Jangan dalam nama Yesus betul-betul kayak apa? Ojo ngampur. Atas dasar apa kita berani? Yo, amin. Yo, kenal dia. Tidak mungkin disingkir. Banyak orang itu non sewu neng gereja lah mau bokongi. Tangannya neng gereja, awake neng gereja, atine belum tentu neng gereja. Lah ati sing nang gereja kuwi ati sing uripe bener sesuai firman kuwi maksudnya. Itu yang paling penting. Amin. Jadi orang ke gereja tuh ukuran Tuhan tuh bukan suaranya, musiknya, gedungnya, hasilnya, pintarnya khotbah, enggak. Berkenan orang itu, bener. Lah itu otomatis dia pasti diberkati Tuhan. Amin. Nah, sebelum contoh iman ini tadi, artinya adalah satu hubungan. Mengenal dia dengan benar itu diberikan anugerah namanya iman. Itu saya dasarin. Perkara bagi jalur-jalur ramah masalah.
Tapi ngerti sih, iman itu supaya hidup kita dikenal Tuhan, terus kita percaya, oh dia Bapakku itu ada, dan kita taat, maka upah itu pasti akan diberikan kepada kita. Jadi bukan langsung jedul upahnya, bukan. Status dulu, benar dulu hidup. Nah, sedulur yang dikasih Tuhan, coba ayat ke-7. Ya. Ini ya. Nah, di sini diilustrasikan yaitu Nuh. Ya. Nah, sedulur yang dikasih Tuhan, seumpama sekarang Mas Gusti. Ini ya, dulu ya. Saya ilustrasikan ya cerita ini ya. Ini Nuh. Tiba-tiba ada orang masuk dari luar. Masuk gini ya. Terus gini. Mas Gusti. Mas Gusti ke Gunung Lawu ya, atau ke Merapi ya, bikin bahtera yang besar terus juga hitung-hitungan. Terus dia ngomong gini, bariki wono banjir gede Mas. Kira-kira dia nurut nggak? Ayo di sini semuanya, Mas semuanya. Saya datang terus Mas Arif semuanya Mas. Sedulur jago doa Mas, jago muji nyembah. Terus tiba-tiba ada orang nggak kenal, dia datang, Mas besok tolong ke puncak Merapi ya Mas. Terus juga hitung-hitungan bahtera itu. Terus juga kalau banjir, zaman itu belum ada, tidak pernah namanya banjir. Bandang itu tidak ada, jadi yang namanya ini tidak ada. Banjir gede itu sama sekali tidak ada. Kenapa? Belum ada hujan. Zaman dulu cuma embun,